Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap stay di rumah ya, jaga kesehatan, jaga iman dan imun kalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang bagaimana penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian mampu memahami bagaimana operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Oke, kita perhatikan di sini. Perkalian bilangan bulat itu meliputi perkalian bilangan bisa jadi positif dengan positif atau positif dengan negatif atau negatif dengan negatif ya. Nah, di sini kita tahu bahwa konsep dari A kali B atau misalkan kalian waktu minum obat misalkan ada 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 berarti 3-nya sebanyak 2 kali. 3 tambah 3. Nah, sekarang kita lihat contoh. 7 kali 12. Berarti 12-nya ada sebanyak 7 kali. Penjumlahan yang berulang sebanyak 7 kali. 2 kali 17 itu adalah 12 kali 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sebanyak 7 kali. Kalau 6 kali negatif 20, berarti negatif 20-nya dijumlahkan sebanyak 6 kali. Berarti negatif 20 tambah negatif 20 tambah negatif 20 sebanyak 6 kali. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana perkalian pada dua bilangan bulat. Kalau A kali B menghasilkan AB. Dan negatif A kali negatif B menghasilkan AB. Jadi kalau misalkan bilangan positif dengan bilangan positif dikalikan, maka hasilnya bilangan positif. Bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Nah, tapi kalau misalkan ada salah satu yang negatif, positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi harus kalian ingat gini aja. Kalau tanda salah satunya berbeda, ada negatif, ada positif, maka hasilnya adalah negatif. Tapi kalau tanda dua-duanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka menghasilkan positif. Ya, di sini kita lihat tabelnya ya. Nah, sekarang kalau misalkan bilangan positif ataupun bilangan negatif dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah selalu 0. Kita lihat di sini contohnya. Negatif 7 dikali negatif 9, hasilnya 63. Kemudian negatif 5 kali 8, hasilnya negatif 40. Negatif 9 dikali 12, hasilnya negatif 108. 12 dikali negatif 3, hasilnya negatif 36, maaf. 12 kali negatif 3, hasilnya negatif 36. Nah, seperti itu ya. Kita lihat bagaimana sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Ini disebut dengan sifat tertutup. Bilangan bulat kali bilangan bulat menghasilkan pasti hasilnya bilangan bulat. Tidak desimal, tidak juga pecahan. Itu namanya sifat tertutup. Yang kedua, hasil perkalian dengan 0 dengan bilangan bulat itu pasti sama dengan 0. 0 dikali negatif berapa atau 0 dikali berapa hasilnya tetap 0. Nah, yang ketiga, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Unsur identitas itu artinya berarti apapun bilangan bulatnya dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 7 kali 1 hasilnya 7. Negatif 20 kali 1 hasilnya negatif 20. Jadi apapun bilangannya kalau dikalikan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Itu namanya unsur identitas. Nah, perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif. Komutatif itu bertukar, pertukaran. Jadi A kali B itu akan sama dengan B kali A. Negatif 2 kali 7 itu hasilnya akan sama dengan 7 kali negatif 2. Nah, itu namanya komutatif ya. Kemudian perkalian 3 bilangan bulat bersifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Nah, misalkan kalau A kali B kemudian dikalikan C itu akan sama dengan
A kali B kali C. Nah, contoh di sini 3 kali min 6 dikali dengan 4. Itu hasilnya negatif 72. Itu akan sama dengan 3 kali min 6 dulu dikali dengan 4. Berarti 3 kali negatif 24. Hasilnya negatif 72. Akan sama hasilnya. Itu namanya sifat asosiatif. Yang selanjutnya, perkalian bilangan bulat bersifat distributif atau penyetaraan ya, terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Contoh di sini, misal ada A kali B ditambah C. A kali B tambah C, berarti A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga dengan pengurangan. A kali B dikurangi C, berarti A kali B dikurangi A kali C. Contoh, negatif 5 dikali negatif 27 tambah 12. Nah, maka 5 dikali negatif 27 ditambah negatif 5 dikali 12. Nah, itu namanya perkalian pada bilangan bulat yang bersifat distributif. Sekarang pembagian bilangan bulat. Ya. Misal ada 20 permen dibagikan kepada 5 anak. Maka satu anak mendapatkan berapa? Maka 20 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 4. Jadi satu anak mendapatkan 4 buah permen. Sifat-sifat pembagian seperti halnya perkalian pada pembagian bilangan bulat juga sama. Positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Nah, tapi kalau berbeda, positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. Contoh, 24 dibagi 6 hasilnya 4. Negatif 35 dibagi negatif 7 hasilnya 5. 50 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 10. Negatif 75 ditambah negatif 75 dibagi 15 hasilnya adalah negatif 5. Nah, kemudian kita lihat sifatnya. Suatu bilangan bulat dengan bulat lain tidak bersifat tertutup. Berarti kalau misalkan 2 dibagi 3, itu bisa jadi hasilnya bukan bulat tapi pecahan. Atau 2 dibagi 5 atau 1 dibagi 8. Jadi hasilnya 1/8. Jadi bilangan dalam pembagian bilangan bulat tidak bersifat tertutup. Artinya hasilnya tidak tentu, tidak berbentuk bilangan bulat saja, bisa jadi bilangan yang lain, bilangan pecahan atau desimal. Yang kedua, tidak berlaku pertukaran. Jadi A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Kemudian tidak juga berlaku 0 dibagi A, 2 dibagi 3 dibagi 5 itu akan sama ya. Kemudian A bilangan bulat 0 dibagi A itu hasilnya adalah 0. Jadi semua bilangan 0 dibagi dengan bilangan bulat apapun maka hasilnya adalah 0. 0 bagi 7 hasilnya 0, 0 bagi 8 hasilnya 0, 0 bagi min 5 sama dengan 0 ya. Kemudian setiap bilangan bulat dibagi 0 itu tidak ada hasilnya atau namanya tidak terdefinisi. 8 dibagi 0, 12 dibagi 0, 200 dibagi 0, negatif 40 dibagi 0. Itu tidak terdefinisi atau tidak ada hasilnya ya. Kemudian contohnya kita lihat. Nah, bagaimana kalau operasi perkalian dan pembagian digabung ya, misalkan negatif 8 dikali negatif 12 dikali negatif 25 hasilnya adalah negatif 2400. Nah, bagaimana kalau pembagian negatif 360 dibagi 15 dibagi negatif 6. Nah, negatif 360 dibagi negatif 15 dibagi 15 negatif dibagi positif hasilnya masih negatif. Negatif 24. Negatif 24 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Negatif 24 dibagi negatif 6 hasilnya adalah
positif 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita diskusikan di komentar atau di grup atau di classroom juga bisa ya. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.